Oke, Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang selalu dianggap sebagai sebuah penyebab kegemukan dalam diri seseorang. Jadi ada beberapa hal yang selalu kambing hitamkan ya. Kenapa saya bilang dikambing hitamkan? Karena memang kenyataannya bukan ini ya. Bukan hal-hal ini yang membuat kalian gemuk. Oke, langsung saja yang pertama yaitu konsumsi karbohidrat. Jadi banyak sekali orang yang menghakimi bahwasanya konsumsi karbohidrat itu merupakan hal yang paling bisa membuat seseorang menjadi gemuk. Ya, banyak orang yang diet nggak makan nasi, diet nggak makan roti, menghindari tepung-tepungan dan sebagainya. Jadi sumber karbohidrat, ubi, ya ketela dan sebagainya itu dihindari. Mereka lebih fokus ke konsumsi protein. Nah, itu adalah hal pertama yang selalu dianggap sebagai salah satu penyebab kegemukan yang terjadi terhadap diri seseorang. Kemudian yang kedua, konsumsi gula ya, makanan manis, minuman manis itu selalu dianggap sebagai penyebab dari kegemukan yang terjadi terhadap diri seseorang. Banyak yang sama sekali nggak mau makan makanan manis, minum minuman manis, minuman yang ditambahkan dengan gula. Sama sekali mereka menghindari gula dalam konsumsi harian mereka. Terus kemudian yang ketiga, sekarang juga rame sekali ya, yaitu konsumsi gluten ya. Gluten sendiri itu semacam kandungan yang biasanya ada di tepung-tepungan gitu ya, yang membuat semacam tepung, gandum dan sebagainya itu kayak lengket gitu ya, kayak ada lemnya. Nah, itu berarti makanan tersebut mengandung gluten. Nah, gluten sekarang juga dijadikan kambing hitam sebagai salah satu hal yang bisa menyebabkan kegemukan dalam diri seseorang. Akhirnya sekarang banyak sekali produk makanan yang mencantumkan gluten free, bebas gluten dan sebagainya. Nah, gluten ini padahal di makanan kita sehari-hari itu banyak sekali yang mengandung gluten ini, dan ketika dia dianggap sebagai biang keladi dari kegemukan, maka banyak orang yang menghindarinya. Terus kemudian yang terakhir adalah ya, makanan yang dimakan yang menjelang kita tidur. Jadi penyebab yang keempat itu ya, yang sering sekali dianggap sebagai hal yang bisa menyebabkan kegemukan adalah makanan yang terlalu berdekatan dengan jam tidur. Nah, seperti saya bilang tadi, mereka dikambing hitamkan. Faktanya apakah benar seperti itu? Ya, keempat-empatnya ini memang bisa ya menyebabkan kegemukan, menjadikan seseorang gemuk, menjadikan seseorang berat badannya berlebih. Tetapi harus diperhatikan juga kalau keempat-empatnya ini harus ya, kalau katakanlah dianggap sebagai biang keladi atas kegemukan yang terjadi, mereka ya, keempat hal itu tadi, mulai dari karbohidrat, gluten ya, gula dan makanan yang menjelang tidur, itu harus dikonsumsinya ya, itu dalam jumlah kalori yang memang berlebihan. Jadi mereka semua, Anda boleh makan gluten, Anda boleh makan karbohidrat, Anda boleh mengkonsumsi gula, Anda boleh makan menjelang kalian tidur gitu ya. Itu masih boleh ketika jumlah kalori secara keseluruhan per harinya itu tidak lebih banyak. Jadi yang bikin kalian gemuk ya, ini hampir sering sekali saya bahas gitu ya, itu hanya jumlah kalori yang berlebih, itu saja. Apakah cuman itu? Iya, hanya itu. Jadi bukan masalah karbohidrat, nggak apa-apa dikonsumsi kalau masih di bawah ambang batas dari jumlah kalori harian kalian, maka kalian akan turun berat badannya. Atau kalau kalian mau memaintain berat badan kalian di angka di situ gitu ya, supaya tidak naik, ya harus jumlah kalori yang masuk dari makanan atau minuman, baik itu dari karbohidrat, dari gluten, dari gula, dari makanan yang menjelang tidur, itu ketika
sepadan dengan jumlah kalori harian. Jumlah kalori harian kalian di 2500 misalnya, kalian makannya 2500, maka yang terjadi berat badan kalian akan stay di situ. Jumlah kebutuhan kalori harian kalian 2500, kalian memasukkan kalori harian 2000, maka ya, dan itu terjadi beberapa hari akan turun berat badannya karena terjadi minus kalori atau jumlah kalori yang kurang dari kebutuhan kalori harian. Nah, tubuh kalian nanti akan mengkonversi atau mengubah lemak yang ada dalam tubuh menjadi energi. Seperti itu, konsepnya seperti itu. Jadi tidak peduli gluten, tidak peduli karbohidrat, tidak peduli gula. Gula itu bagian dari karbohidrat ya, sumber energi kita. Dan tidak peduli makanan yang menjelang tidur sekalipun, selama dia jumlahnya ketika ditotal tidak melebihi batas ambang kalori harian, maka dia bisa tetap turun berat badan kalian. Maka dia gugur ya, sebagai alasan menjadikan kambing hitam mereka tadi, 4 hal tadi berkaitan dengan kegemukan yang terjadi terhadap diri kalian. Jadi nggak serta-merta bikin gemuk selama jumlah kalorinya tidak melebihi jumlah kebutuhan kalori harian kalian. Seperti itu ya. Jadi jadilah lebih cerdas, jadilah lebih ngerti tentang sistem kerja dari tubuh kita. Jangan hanya mengkambing hitamkan hal-hal itu tanpa benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi diri kalian. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Silahkan di like, dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.